Assalamualaikum teman-teman. Pernahkah kita berpikir bagaimana sih darah itu bisa mengangkut oksigen, melawan infeksi, hingga dapat menghentikan pendarahan saat terluka? Nah, semua itu terjadi karena adanya berbagai proses biokimia yang bekerja secara teratur dalam tubuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi dari biokimia darah, mulai dari komponen, fungsi, hingga perannya dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dari kita semua. Jangan kemana-mana ya, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari biokimia darah. Jadi, biokimia darah ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari zat-zat kimia, struktur, fungsi, dan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, biokimia ini menjelaskan bagaimana molekul seperti karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, dan enzim ini berperan dalam proses kehidupan, seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan pewarisan sifat. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem hematopoietik, di mana sistem hematopoietik ini adalah sistem yang berfungsi untuk membentuk, mematangkan, dan mendaur ulang sel-sel darah, terutama eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit. Sistem ini melibatkan beberapa organ seperti sumsum tulang, hati, ginjal, dan sistem kardiovaskular. Yang pertama kita akan membahas mengenai sumsum tulang, atau bahasa Inggrisnya biasa bone marrow, di mana sumsum tulang ini merupakan tempat utama terjadinya hematopoiesis, yaitu proses pembentukan seluruh sel darah. Di dalam sumsum tulang itu terdapat hematopoietic system cell, atau biasa disingkat dengan HSC, atau sel punca hematopoietik yang mampu untuk berdiferensiasi menjadi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Pada pembentukan eritrosit sendiri sel punca berkembang menjadi eritoblas, kemudian retikulosit, dan akhirnya menjadi eritrosit matang yang dilepaskan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua ada hati atau liver, di mana hati ini memiliki beberapa fungsi penting seperti mensintesis protein plasma seperti albumin yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah dan mengangkut berbagai zat. Yang kedua berperan dalam metabolisme hemoglobin, yaitu pemecahan hemoglobin dari eritrosit yang sudah tua. Saat eritrosit ini dihancurkan, bagian hemoglobin akan diubah menjadi biliverdin. Kemudian biliverdin sendiri akan berubah menjadi bilirubin yang dibawa ke hati dan dikeluarkan melalui empedu. Selain itu, besi atau Fa hasil pemecahan hemoglobin akan disimpan dalam bentuk ferritin atau diangkut oleh transferin untuk digunakan kembali dalam pembentukan eritrosit baru. Terus yang ketiga ada organ ginjal, di mana ginjal ini menghasilkan hormon eritropoietin, di mana biasa disingkat dengan EPO. EPO sendiri diproduksi ketika kadar oksigen dalam darah menurun, atau biasa disebut dengan hipoksia. Hormon ini akan merangsang sumsum tulang agar meningkatkan produksi eritrosit, sehingga kemampuan darah membawa oksigen kembali normal. Jika fungsi ginjal menurun, produksi EPO juga akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan anemia pada penyakit ginjal kronis. Adapun yang terakhir ada sistem kardiovaskular, di mana sistem kardiovaskular ini terdiri dari dua, yaitu jantung dan pembuluh darah yang berfungsi sebagai jalur transportasi. Setelah eritrosit tadi diproduksi di sumsum tulang, sel tersebut diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Adapun gambar pada di sebelah kanan ini merupakan gambar siklus hidup eritrosit, di mana yang pertama dapat kita lihat yaitu pembentukan eritrosit, di mana proses ini dimulai di sumsum tulang, di mana sel punca ini berkembang menjadi eritoblas, kemudian berubah menjadi retikulosit,
berubah menjadi eritrosit matang. Yang kedua itu ada eritrosit masuk ke sirkulasi. Retikulosit itu akan dilepaskan ke dalam darah dan berkembang menjadi eritrosit dewasa. Umur eritrosit dewasa itu mencapai 120 hari. Terus yang ketiga itu ada penghancuran eritrosit tua. Setelah tadi berumur sekitar 120 hari, eritrosit ini tuh akan dihancurkan oleh makrofag yang berada di limpa, hati, dan sumsum tulang. Terus ada pun step ketiga yaitu pemecahan hemoglobin, di mana hemoglobin ini itu dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu globin, di mana globin ini itu ketika dipecah akan menghasilkan menjadi asam amino. Terus asam amino ini tuh akan digunakan kembali untuk sintesis protein. Yang kedua itu ada hema yang dipecah menjadi ion besi atau biasa disingkat dengan Fe, biliverdin, dan kemudian bilirubin. Adapun step kelima yaitu daur ulang besi, di mana ion besi ini tuh akan diangkut oleh transferin dalam darah, kemudian disimpan sebagai ferritin di hati, dan kemudian digunakan kembali di sumsum tulang untuk membentuk hemoglobin baru. Adapun step terakhir yaitu pembentukan eritrosit baru, di mana besi yang didaur ulang ini tuh akan kembali ke sumsum tulang sehingga terbentuk eritrosit baru. Dengan demikian, siklus pembentukan dan penghancuran eritrosit ini tuh akan terus berulang selama kita hidup. Jadi tadi ini tuh sistem eritrosit ini tuh akan berulang terus sampai mati begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses biokimia utama, yaitu pada saat ini dijelaskan 3 proses biokimia utama yang terjadi dalam darah, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida, hemostasis, serta regulasi pH. Ketiga proses ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menjaga homeostasis atau kestabilan kondisi internal tubuh. Nah, pertama, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada proses ini berlangsung melalui hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah atau eritrosit. Nah, hemoglobin ini mengandung gugus heme yang mampu mengikat oksigen secara reversibel. Saat darah melewati alveolus di paru-paru, hemoglobin ini akan mengikat oksigen karena tekanan oksigen di paru-paru lebih tinggi. Oksigen kemudian diangkut ke seluruh jaringan tubuh untuk digunakan dalam respirasi sel untuk menghasilkan energi atau ATP. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel akan masuk ke dalam darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dilakukan melalui proses ekspirasi. Nah, berikutnya hemostasis. Hemostasis ini merupakan mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan ketika terjadi cedera pada pembuluh darah. Proses ini dimulai dengan penyempitan pembuluh darah, kemudian trombosit menempel pada daerah yang terluka dan membentuk sumbatan awal. Selanjutnya itu faktor-faktor pembekuan darah dapat diaktifkan melalui kaskade enzimatik hingga terbentuk benang fibrin yang memperkuat bekuan darah. Dengan demikian, pendarahan dapat dihentikan dengan proses penyembuhan jaringan proses penyembuhan jaringan itu dapat berlangsung. Nah, yang ketiga itu regulasi pH darah. Darah harus mempertahankan pH-nya sekitar 7,35 sampai dengan 7,45 agar enzim dan berbagai reaksi metabolisme dapat bekerja secara optimal. Nah, keseimbangan ini dijaga oleh sistem buffer bikarbonat yang mengatur kadar ion hidrogen H+ dan bikarbonat HCO3-. Nah, selain itu, paru-paru juga membantu mengatur kadar karbon dioksida melalui pernapasan, sedangkan ginjal itu dapat mengatur ekskresi ion H+ dan reabsorpsi bikarbonat. Nah, ketiga mekanisme ini dapat bekerja sama untuk menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Pada gambar di sebelah kanan, terlihat proses pertukaran gas antara paru-paru dan jaringan tubuh. Darah yang berasal dari jaringan membawa kadar karbon dioksida yang tinggi menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis, dan di alveolus karbon dioksida dilepaskan dan oksigen masuk ke dalam darah untuk diikat oleh hemoglobin. Setelah itu, darah yang kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis sehingga setiap sel memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dan menghasilkan energi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai molekul, yaitu protein plasma. Nah, protein plasma adalah protein yang terdapat di dalam bagian cair darah, yaitu plasma, dan sebagian besar diproduksi oleh hati.
Protein plasma terdiri dari 3, yaitu albumin, globulin, dan juga fibrinogen. Albumin merupakan protein terbanyak yang menjaga tekanan osmotik darah dan mengangkut berbagai zat. Kalau globulin itu berfungsi sebagai protein transport dan antibodi untuk sistem imun. Sedangkan fibrinogen berperan dalam proses pembekuan darah. Adapun gambar di sebelah kanan itu menunjukkan struktur protein yang tersusun dari lipatan alpha helix. Kemudian bentuk lipatannya itu sangat penting karena menentukan fungsi protein, misalnya mengikat hormon, obat, atau antigen, sehingga protein dapat menjalankan tugasnya dengan baik di dalam plasma darah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di slide sebelumnya. Pada slide ini, kita membahas tentang hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein yang terdapat di dalam sel darah merah, dan memiliki peran utama sebagai pengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Seperti yang terlihat pada gambar yang di samping. Hemoglobin tersusun atas 4 gugus heme dan setiap gugus heme mengandung 1 atom besi atau Fe2+. Atom besi inilah yang berfungsi mengikat 1 molekul oksigen. Karena terdapat 4 gugus heme, maka 1 molekul hemoglobin dapat mengikat hingga 4 molekul oksigen sekaligus. Selanjutnya, kita melihat pada bagian fungsi hemoglobin bekerja dengan mengikat oksigen di paru-paru. Karena kadar oksigen di sana sangat tinggi, setelah itu hemoglobin ini membawa oksigen melalui aliran darah menuju jaringan seluruh tubuh. Ketika mencapai jaringan yang membutuhkan oksigen, hemoglobin ini akan melepaskan oksigen tersebut. Proses pelepasan ini terjadi berdasarkan perbedaan tekanan per partial gas, yaitu oksigen yang akan melepaskan pada jaringan yang memiliki kadar oksigen lebih rendah. Dengan mekanisme ini, setiap sel tubuh dapat memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi dan menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, hemoglobin ini merupakan molekul yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan metabolisme dan fungsi organ tubuh. Antibodi atau imunoglobulin adalah protein berbentuk huruf Y yang diproduksi oleh sel plasma untuk mengenali dan menetralkan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Pada gambar terlihat struktur antibodi yang terdiri dari 2 rantai berat, heavy chain, dan 2 rantai ringan, light chain. Ujung antibodi merupakan daerah variabel region yang berfungsi mengikat antigen, sedangkan bagian bawah merupakan daerah konstan yang membantu mengaktifkan respons sistem imun. Imunoglobulin G berperan memberikan kekebalan jangka panjang dan membentuk memori imun. Imunoglobulin M itu merupakan antibodi pertama yang diproduksi saat terjadi infeksi dan berperan dalam respon imun awal. Nah, pada slide ini itu akan dijelaskan beberapa contoh molekul hormon yang beredar di dalam darah, yaitu eritropoietin, insulin, dan adrenalin. Nah, ketiga hormon ini itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Pertama, eritropoietin atau EPO. Eritropoietin merupakan hormon yang diproduksi terutama oleh ginjal. Hormon ini berfungsi merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah baru. Ketika kadar oksigen dalam tubuh menurun, produksi eritropoietin akan meningkat sehingga jumlah sel dalam darah merah itu bertambah dan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen menjadi lebih baik. Nah, kedua, insulin. Insulin diproduksi oleh sel beta pankreas dan berfungsi mengatur kadar glukosa dalam darah. Hormon ini membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi atau disimpan sebagai cadangan. Dengan demikian, insulin berperan penting dalam menjaga kadar gula darah tetap normal. Ketiga, adrenalin. Adrenalin diproduksi oleh kelenjar adrenal terutama saat tubuh mengalami stres atau menghadapi situasi darurat. Hormon ini meningkatkan denyut jantung, mempercepat aliran darah, serta memobilisasi energi sehingga tubuh siap merespon kondisi yang membutuhkan tindakan cepat, seperti saat menghadapi bahaya atau berolahraga. Baik, pada slide ini kita akan membahas beberapa contoh molekul enzim yang memiliki peran penting dalam tubuh.
khususnya di bidang hematologi dan biokimia klinik. Pertama itu ada trombokinase. Trombokinase merupakan enzim yang berperan dalam proses pembekuan darah. Fungsinya adalah mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin sehingga terbentuk bekuan darah yang dapat menghentikan perdarahan. Kedua, LDH atau laktat dehidrogenase. Enzim ini berperan dalam metabolisme anaerob dengan mengubah prefolat menjadi laktat dan sebaliknya. Dalam dua klinis, kadar LDH sering digunakan sebagai penanda adanya kerusakan jaringan, karena enzim ini akan dilepaskan ke dalam darah ketika terjadi kerusakan pada sel. Ketiga, ada karbonat anhidrase. Enzim ini banyak ditemukan di dalam eritrosit atau sel darah merah. Fungsinya adalah mengkatalisis reaksi antara karbon dioksida dan air menjadi asam karbonat, yang kemudian berubah menjadi bikarbonat. Proses ini sangat penting dalam transportasi karbon dioksida dari jaringan menuju paru-paru, serta membantu menjaga keseimbangan pH darah. Jadi, ketiga enzim ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya sangat penting dalam menjaga proses fisiologis tubuh, mulai dari pembukaan darah, metabolisme energi, hingga transportasi gas dan keseimbangan asam basa. Pada slide ini dijelaskan tentang homeostasis darah, yaitu kemampuan tubuh untuk menjaga kondisi darah tetap normal agar semua organ dapat bekerja dengan baik. Di bagian kiri ini ada dua fungsi utama darah dalam menjaga homeostasis. Yang pertama adalah menjaga pH darah tetap stabil, yaitu di kisaran 7,35 sampai 7,45. pH ini sangat penting karena jika terlalu asam atau terlalu basah, kerja enzim dan sel-sel tubuh akan terganggu. Untuk menjaga pH tetap normal, tubuh memiliki sistem penyangga atau buffer dalam darah. Yang kedua adalah mengatur suhu tubuh. Darah mengalir ke seluruh tubuh sambil membawa panas, sehingga suhu tubuh tetap stabil meskipun kita berada di lingkungan yang panas atau dingin. Sekarang kita lihat gambar yang berada di sebelah kanan. Gambar ini menunjukkan proses pembentukan sel darah merah. Proses ini dimulai dari ginjal. Ketika tubuh kekurangan oksigen, ginjal akan menghasilkan hormon yang disebut dengan erythropoietin atau EPO. Tanda panah dari ginjal ke sumsum tulang menunjukkan bahwa hormon EPO dibawa melalui aliran darah menuju sumsum tulang. Di sanalah EPO memberi perintah agar sumsum tulang memproduksi lebih banyak sel darah merah. Namun, untuk membentuk sel darah merah yang sehat, sumsum tulang juga membutuhkan zat besi, tembaga, dan vitamin B12. Itulah arti panah yang mengarah ke sumsum tulang, yaitu sebagai bahan yang dibutuhkan dalam proses pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, panah yang mengarah ke atas menunjukkan bahwa sel darah merah yang sudah terbentuk akan keluar dari sumsum tulang dan masuk ke pembuluh darah. Setelah berada di dalam darah, sel darah merah ini bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, alur pada gambar ini sangat sederhana, yaitu tubuh kekurangan oksigen, maka ginjal akan menghasilkan hormon EPO. Kemudian EPO ini merangsang sumsum tulang, kemudian dengan bantuan zat besi, tembaga, dan vitamin B12 terbentuklah sel darah merah. Sel darah merah inilah yang akan masuk ke aliran darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, inti dari gambar ini adalah ginjal berfungsi sebagai pemberi sinyal, sumsum tulang sebagai tempat produksi, dan sel darah merah ini sebagai pengangkut oksigen. Ketiga bagian ini bekerja sama agar kebutuhan oksigen tubuh tetap terpenuhi dan kondisi tubuh tetap seimbang. Nah, selanjutnya teman-teman, darah kita itu ibarat sistem logistik kota yang sangat krusial. Kalau sistem ini terganggu, dampaknya langsung terasa ke seluruh tubuh. Mari kita lihat tabel berikut ini. Pertama, anemia. Bayangkan, hemoglobin itu truk pengangkut oksigen. Saat tubuh kekurangan zat besi, teman-teman, truknya itu mogok. Dampaknya, oksigen tidak tersalurkan serta tubuh langsung lemas dan tidak bertenaga. Kedua, hemofilia. Ini itu masalah lem penutup luka. Tubuh itu kekurangan faktor pembekuan darah. Dampaknya apa teman-teman? Yaitu kaskade
koagulasi gagal. Ibaratnya gerbang yang jebol dan tidak bisa ditutup dan darah sulit berhenti mengalir. Ketiga, leukemia. Di sini pasukannya yang bermasalah. Sel darah putih kita itu bermutasi menjadi abnormal. Dampaknya sistem pertahanan tubuh yang harusnya melindungi kita justru berbalik kacau dan gagal menjalankan fungsinya. Intinya apa teman-teman? Yaitu anemia itu masalah pasokan energi, hemofilia itu masalah sistem pengamanan, dan leukemia itu masalah kekacauan pasukan pertahanan. Semuanya terjadi di tingkat molekuler yang sangat kecil, tapi dampaknya luar biasa bagi nyawa kita. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus sederhana mengenai anemia defisiensi besi. Jadi contohnya yaitu ada seseorang yang sering merasa cepat lelah dan terlihat pucat. Setelah diperiksa di laboratorium, ternyata kadar hemoglobinnya itu rendah. Lalu apa sih hubungannya dengan proses biokimia? Jadi yang pertama yaitu tubuh itu mengalami kekurangan zat besi atau Fe2+. Padahal zat besi ini merupakan sebuah komponen penting untuk membentuk gugus heme pada hemoglobin. Nah, kemudian yang kedua yaitu karena zat besinya kurang, pembentukan gugus heme itu menjadi lebih tidak sempurna. Akibatnya jumlah hemoglobin yang terbentuk juga akan menurun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu karena hemoglobinnya berkurang, sel darah merah pun itu tidak dapat mengikat dan mengangkut oksigen secara maksimal ke seluruh tubuh. Nah, akibatnya jaringan tubuh itu akan kekurangan oksigen atau mengalami hipoksia. Hal ini menyebabkan produksi energi di dalam sel itu akan menurun, sehingga penderita itu akan menjadi lebih mudah lelah, lemas, dan akan tampak pucat. Nah, jadi teman-teman, dari kasus ini kita bisa melihat bahwasanya kekurangan zat besi itu tidak hanya menyebabkan hemoglobin rendah, akan tetapi juga akan mengganggu proses pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Itulah mengapa penderita anemia akan sering mengalami gejala seperti lelah dan pucat. Baiklah, sebagai kesimpulan, biokimia darah ini adalah ilmu yang mempelajari komposisi dan reaksi kimia dalam darah yang berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, proses ini akan melibatkan organ seperti jantung, hati, ginjal, limpa, dan sumsum tulang, serta molekul penting seperti hemoglobin, enzim, hormon insulin, dan antibodi. Nah, dalam kondisi normal, semua komponen ini akan bekerja sama untuk mengangkut oksigen, menghasilkan energi, menjaga sistem imun, dan dapat mempertahankan fungsi tubuh. Namun teman-teman, apabila proses biokimia darah ini mengalami gangguan, maka akan menyebabkan berbagai penyakit seperti anemia dan diabetes mellitus. Nah, oleh karena itu pemeriksaan biokimia darah ini sangat penting untuk membantu diagnosis dan pemantauan untuk kondisi kesehatan. Jadi melalui materi ini kita dapat memahami bahwasanya setiap komponen dalam darah itu memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga pembahasan mengenai biokimia darah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran darah dalam menjaga fungsi tubuh. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.